Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk dapat beribadah kepada Allah, untuk dapat menambah ilmu kita tentang agama kita, tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan jelaskan tentang pintu-pintu masuk setan. Pintu-pintu masuk setan ke tubuh manusia. Dari mana setan bisa masuk ke tubuh manusia? Ini harus kita waspadai. Kita harus berhati-hati. Karena Allah sudah memperingatkan kita dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah ingatkan, inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Fattakhidu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi setan itu musuh. Jangan jadikan kawan. Minta tolong kepada setan. Minta bantuan ke setan. Allah sudah larang. Karena minta bantu kepada setan itu melalui utusannya. Setan punya utusannya, rasul setan, utusan setan, yaitu para dukun, paranormal, orang pintar, supranatural. Itu merupakan utusan-utusan setan yang dilarang untuk kita datangi. Nabi kita melarang, Allah yang melarang. Allah yang menciptakan manusia yang melarang agar kita jangan datangi tukang sihir, kita datangi dukun, paranormal dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan melalui lisan nabinya, man ata arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau datang ke paranormal, orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti ucapan dukun tadi, petua dukun dia turuti. Kata dukunnya bawa bunga macan kera, bawa kemenyan, bawa macam-macam lah persyaratan-persyaratan perdukunan. Dia penuhi semua. Dia ikuti apa yang diinginkan dukun. Faqad kafaro, sesungguhnya dia telah ingkar dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkar kepada Rasul ini keluar dari Islam. Karena kedukun ini membatalkan Islam kita, membatalkan asyhadu alla ilaha illallah. Kepada Allah kita telah berjanji, kita batalkan dengan datang kepada dukun. Di dalam solat kita sudah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan-jalan masuk setan ke tubuh manusia, atau pintu-pintu masuk setan ke tubuh manusia adalah, yang pertama adalah kebodohan. Bodoh tentang agama, bodoh tentang Islam, bodoh tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang bodoh itu sangat disenangi oleh setan. Setan tidak senang kita belajar Al-Quran. Setan tidak senang kita menjadi orang alim, tahu ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan setan kita orang yang bodoh di dalam menyembah Allah,
tapi alim, pintar dalam masalah urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah katakan, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi dia menyangka dia berbuat baik, dia sangka dia membantu orang, dia sangka dia menolong orang, akan tapi dia mencelakakan orang, menyampakkan orang ke dalam jahanam dengan pertolongan-pertolongan melalui perdukunannya, melalui pertolongan-pertolongan penghobatan ke perdukunannya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman sangat banyak dalam Al-Quran yang dilarang begitu keras. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebodohan akan mencemari hati dan membutakan sanubari. Oleh karena itu, orang bodoh merupakan target utama setan. Setan akan mengarahkan panah-panah subhat, panah-panah syahwat, sehingga menjadi korban keganasan hawa nafsu dan tawanan syahwat oleh setan. Maka target yang diincar, yang dicari oleh setan pertama itu adalah orang bodoh. Makanya orang bodoh mudah ditipu. Mudah ditipu para dukun. Datang sakit yang teringat adalah dukun, paranormal. Anaknya nangis-nangis malam-malam yang diingat adalah dukun, orang pintar, orang tua, membacakan mantra, membacakan macam-macam yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita perlu belajar. Maka belajar tentang agama, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, dikaitkan oleh Nabi kita dengan bagian taman-taman surga. Karena Nabi mengatakan dalam banyak hadisnya, jika kalian melewati taman surga, mampirlah, singgah. Idza marartum biriyadil jannah fartau. Jika kalian lewati taman-taman surga, singgah, mampir. Sahabat bertanya, ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan majlisul ilmi, majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, majlis yang dibacakan di dalamnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu belajar tentang agama sehingga tidak tertipu oleh bujuk rayu, promosi-promosi sesat yang dilakukan oleh para dukun, para tukang sihir, paranormal, orang-orang pintar yang menipu, merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, bukan kepada dukun, bukan kepada jin, bukan kepada selainnya. Kalau kita sakit, butuh pertolongan, minta yang pertama pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Kita punya Nabi, kita punya Al-Quran, itu menjadi pedoman kita dalam mengarungi kehidupan kita, baik ketika sehat maupun ketika sakit, baik ketika senang maupun ketika susah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Mujadilah ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
astahwada alaihimus syaitan fa ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Jadi setan itu menguasai manusia, menguasai mereka, sehingga mereka lupa mengingat Allah, lupa baca Al-Quran, lupa menuntut ilmu agama, sampai matinya tidak tahu ilmu agama, sampai matinya tidak tahu Al-Quran, sampai matinya tidak tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya banyak jumpai ketika meruqyah kaum muslimin, ketika saya suruh dia baca Al-Quran, Pak baca surat Fatihah, baca Pak surat Fatihah. Apa yang dia baca? Fatihah. Sambung loh Pak, dibaca sambungannya Pak, terus Pak dibaca. Apa dia baca? Fatihah, Fatihah, Fatihah. Pak, bacalah Alhamdulillah Pak. Apa dia baca? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya tanya, gimana Bapak ini? Nggak tahu dia Ustadz baca Fatihah. Masih ada rupanya orang Islam hari ini yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Udah dekat-dekat sakratul maut, sakit yang sudah tak sembuh-sembuh, kita suruh baca Fatihah, dia tidak bisa. Coba bayangkan. Ini yang diinginkan oleh iblis. Ini yang diinginkan setan. Tidak ada di kepala kita mau kita bawa kepada Allah. Tidak ada ayat Quran yang kita bawa kepada Allah. Sampai mati kita tidak kenal dengan surah Al-Fatihah. Maka setan menguasai kepala, payah untuk ngapal Quran, menguasai tubuh, berat untuk menghadiri pengajian-pengajian. Makanya menghadiri pengajian Nabi kaitkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi surga itu diraih dengan ilmu. Setan menghalanginya. Setan berusaha menghalangi manusia agar jangan masuk surga. Yang memudahkan setan masuk ke neraka adalah dengan cara perdukunan, dengan cara kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman-ancaman perbuatan syirik sangat banyak yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus menuntut ilmu agama kita. Kita harus tahu tentang bahaya syirik. Kita harus tahu tentang tauhid. Kita harus tahu tentang menyembah Allah. Bagaimana caranya beribadah dengan benar. Bagaimana caranya meninggalkan perbuatan syirik yang begitu banyak menyerang kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisa fatahlik." Jadilah kamu seorang alim, orang yang mengajar. Ajarkan orang, ajarkan istri, ajarkan anak dari perbuatan syirik, larang, cegah. Kalau tidak bisa ngajar, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Catat, datangi majelis-majelis taklim, datangi tempat-tempat menuntut ilmu, tambah ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa jaga diri kita dari yang dilarang Allah. Dengan ilmu itu, dengan Al-Quran dan Sunnah, kita dapat terjaga dari gangguan setan, dari bisikan-bisikan iblis, pikiran-pikiran kotor, hati-hati yang buruk, hasad, dengki, bisa dijaga dengan kita hadir
memiliki ilmu pengetahuan, karena perbuatan buruk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh ilmu. Au mustami'an, jadi orang yang mendengar. Kita sudah nggak nyatet, nggak bisa, mata sudah kabur, kulit sudah kendur, jalannya sudah maju mundur, udah payah untuk datang pengajian. Kita dengarkan pengajian. Suruh anak ngantarkan kita ngaji. Kalau sudah nggak bisa datang lagi, sudah nggak bisa jalan, rekam pengajian, dengarkan. Radio-radio dakwah, TV-TV dakwah, dengarkan. Mustami'an, dengarkan ilmu agama. Cari ilmu dengan pendengaran kita. Cari ilmu dengan pendengaran kita. Karena pendengaran ini sarana alat untuk mendapatkan ilmu. Kalau Allah sudah cabut pendengaran, sudah cabut penglihatan, sudah payah, nggak mungkin lagi kita mendapatkan ilmu. Jadi mumpung Allah masih berikan pendengaran, masih mumpung memberikan penglihatan, pergunakan itu untuk mendapatkan ilmu. Setan selalu menghalangi ini. Bagaimana agar kita tidak mendapatkan ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah? Kita lakukan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya. Zikir yang tidak ada sunnahnya itu disenangi oleh iblis, disenangi oleh jin. Kita lakukan zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan dia katakan abdul zikir la ilaha illallah. Tapi dia bayangkan sini ada tempat makam 3 la ilaha illallah. Ini makam iblis, makam setan. Setan senang manusia melakukan ibadah ketaatan yang menyelisihi sunnah Nabi. Jadi jangan kita lakukan tata cara zikir yang tidak ada dipraktekkan oleh Nabi. Tata cara ketaatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tuntut ilmu, mendengar. Kalau sudah tidak sanggup mendengar, muhibban. Jadi kita orang yang cinta tentang ilmu. Kita sudah nggak bisa lagi belajar, harta kita banyak. Sekolahkan anak-anak yang bisa belajar. Biayai anak-anak, kalau kita tidak ada punya anak, biayai anak-anak kaum muslimin untuk belajar agama. Belajari anak-anak yang nggak bisa mampu belajar agama, pelajarin. Kita itu akan mendapatkan jariah amal. Ilmu yang bermanfaat. Yang diajarkannya itu akan mengalir kepada kita. Pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah dimakan tanah. Wala takunil khamisah. Janganlah kamu jadi orang yang kelima. Ngajar nggak bisa, belajar juga nggak sempat, mendengar juga nggak ada waktu, cinta juga enggak. Menakut-nakuti orang belajar, jangan belajar, itu kajian sesat, itu kajian wahabi, kajian teroris, itu ciri-cirinya kajian sesat, macam-macam. Dia nggak belajar, itu orang sesat, orang yang celaka. Maka itu yang disenangi oleh iblis. Iblis senang kita tidak belajar agama. Iblis senang kita tidak belajar Al-Quran. Kalau bisa kita sampai mati tidak bisa baca Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.